Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dengan NIM 1911E2134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan parasitologi dari kelas Cestoda, yaitu Diphyllobothrium latum dan Echinococcus granulosus. Sebelum ke pembahasan, mari kita simak video studi kasus berikut ini. Ini adalah pasien yang terkena Diphyllobothriasis. Diphyllobothriasis adalah infeksi zoonosis yang ditularkan oleh ikan dengan Cestoda Diphyllobothrium latum atau spesies serupa lainnya, misalnya Phyllobothrium dendriticum. Nama lain dari Diphyllobothrium latum adalah cacing pita ikan. Cacing pita dewasa hidup di usus manusia dan juga karnivora pemakan ikan. Pada manusia, cacing dewasa dapat mencapai panjang 10 meter. Lanjut ke pembahasan. Diphyllobothrium latum merupakan parasit yang termasuk ke dalam kelas Cestoda yang dapat menyebabkan penyakit Diphyllobothriasis. Hospes definitif cacing ini adalah manusia, anjing, kucing, babi, beruang, anjing laut, ikan paus, singa laut. Adapun taksonomi Diphylum Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, Ordo Pseudopholidipidea, famili Diphyllobothridae, genus Diphyllobothrium, spesies Diphyllobothrium latum. Morfologi dari telur Diphyllobothrium latum berbentuk lonjong, ukuran panjang 55-76 mikrometer dan lebar 41-56 mikrometer. Dinding tipis, terdapat tonjolan pada salah satu kutubnya, berwarna kuning kecoklatan, berisi sel opum. Sedangkan ciri-ciri cacing dewasa Diphyllobothrium latum berukuran 3-13 meter, terdiri dari kurang lebih 3.000 proglotid, sekolek memanjang kurang lebih 2 mm, mempunyai celah isap atau lekuk, proglotid berbentuk 4 persegi panjang. Siklus hidupnya, telur yang belum berembrio keluar bersama tinja. Jika telur berada di air, akan mengalami embrionisasi dalam waktu sekitar 18-20 hari. Selanjutnya, menghasilkan onkosfer yang berkembang menjadi Coracidia. Dimakan Hospes intermedier 1, menembus dinding usus dan berkembang menjadi larva procercoid. Dimakan Hospes intermedier 2, yaitu ikan kecil, larva procercoid bermigrasi ke dalam daging ikan dan berkembang menjadi larva plerocercoid. Selanjutnya, ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Plerocercoid bermigrasi ke otot-otot ikan besar. Manusia dapat terinfeksi jika memakan ikan mentah atau setengah matang. Buat teman-teman pecinta sushi, mungkin teman-teman setelah melihat kasus ini akan berpikir 2 kali sebelum memesan spicy tuna roll berikutnya. Seperti kasus seorang gadis di luar negeri yang memesan sashimi. Ia tidak tahu bahwa ikan mengonsumsi telur cacing pita. Larva menempel ke dinding usus tuan rumah dan menginfeksi dagingnya ketika menetas. Ketika ikannya dimakan, larva dapat pindah ke tuan rumah yang baru, yaitu pemakannya. Menurut CDC, cacing pita jenis ini Diphyllobothrium latum adalah yang terbesar yang pernah memasuki manusia. Cara diagnosa, studi laboratorium yang dapat membantu untuk Diphyllobothriasis ditegakkan dengan ditemukan proglotid grapid atau telur pada pemeriksaan tinja. Cara pencegahan, cuci tangan hingga benar-benar bersih dengan langkah yang tepat. Gunakan air hangat atau air bersih yang mengalir. Gunakan sabun, terutama setelah buang air kecil, buang air besar, serta berpergian.
maupun sebelum makan dan hendak mengolah makanan. Masak makanan hingga matang, sempurna, khususnya saat memasak daging. Saat memasak ikan, masak hingga warna dagingnya berubah menjadi warna pekat dan tidak transparan. Untuk pengobatan difilobotriasis, praziquantel dengan dosis untuk dewasa 5-10 mg per kilogram secara oral dapat terapi dosis tunggal. Dosis untuk anak-anak sama dengan dosis dewasa. Catatan harus diminum dengan cairan selama makan. Alternatif bisa menggunakan obat niklosamid dengan dosis dewasa 2 gram sekali oral, anak-anak 50 mg per kilogram, maksimal 2 gram secara oral. Catatan harus dikunyah secara menyeluruh atau dihancurkan dan ditelan dengan sedikit air. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak video kasus berikut ini. Ini adalah pasien yang terkena echinococcus. Echinococcus adalah infeksi yang disebabkan cacing Echinococcus granulosus atau Echinococcus multilocularis. Echinococcus tersebar di Afrika, Asia Tengah, Amerika Selatan, Mediterania, dan Timur Tengah. Cacing ini menginfeksi manusia melalui makanan yang tercemar. Infeksi lantas menyebar ke hati dan membentuk kista. Kista juga membentuk di paru-paru, otak, tulang, otot rangka, ginjal, limpa, dan jaringan lain. Echinococcus granulosus merupakan cacing dari kelas Cestoda yang paling kecil. Pada manusia, cacing ini dapat menimbulkan penyakit echinococcus cystic. Penyakit ini disebut juga dengan hidatid atau hidatidosis. Hospes definitif parasit ini adalah anjing dan hewan karnivora lain. Sedangkan hospes intermediarnya adalah hewan herbivora seperti domba, kambing, sapi, babi, kuda, unta. Taksonomi Echinococcus granulosus, Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, Ordo Xylophilidae, famili Taenidae, genus Echinococcus, spesies Echinococcus granulosus. Ciri-ciri telur Echinococcus granulosus: telur berbentuk bulat, ukuran 30-37 mikrometer, dinding 2 lapis, mempunyai silia, bulu getar. Sedangkan ciri-ciri cacing dewasa Echinococcus granulosus: cacing dewasa berukuran 2,5-9 mm, sekolek berbentuk bulat dengan rostellum yang menonjol, 2 baris kait yang terdiri dari 30-60 kait-kait dan mempunyai 4 batil isap proglotid terdiri dari 3 buah, antara lain proglotid imatur di mana organ genital belum matang. Yang kedua, proglotid matur dengan organ genital yang sudah lengkap dan ukurannya lebih panjang daripada proglotid imatur. Dan proglotid grapid dengan uterus di tengah dengan 12-15 cabang yang melebar terdiri atas kurang lebih 500. Siklus hidupnya Echinococcus granulosus dewasa hidup dalam lumen usus halus anjing, telur keluar bersama tinja, tertelan hospes perantara, domba, sapi, atau manusia. Telur menetas di usus halus dan melepaskan onkosper, menembus dinding usus dan bermigrasi melalui sistem peredaran darah ke berbagai organ, terutama hati dan paru-paru. Kemudian onkosper berkembang menjadi kista hidatid. Kista hidatid memperbesar secara bertahap menghasilkan protokolises. Hospes definitif menjadi terinfeksi dengan menelan organ yang mengandung kista hidatid, menempel pada mukosa usus, berkembang menjadi dewasa dalam waktu 32-80 hari. Cara diagnosa: berdasarkan adanya tumor berupa kista di hati, pemeriksaan laboratorium yang bisa dijalankan adalah tes kastoni atau tes serologi lainnya.
Diagnosa dapat juga ditegakkan dengan pemeriksaan histologis dari hasil pembedahan. Untuk pencegahannya, jauhkan anjing dari tempat pemotongan hewan dan tidak boleh makan sisa atau sampah hasil dari pemotongan hewan. Berikan obat anti cacing pada anjing 1-2 kali dalam setahun. Mengontrol populasi anjing liar, jangan mengonsumsi makanan atau minuman yang memungkinkan terkontaminasi oleh kotoran anjing. Cuci tangan dengan sabun. Untuk pengobatannya, banyak pasien dapat diatasi dengan albenza. Namun jika kista berada pada lokasi yang sulit, kemungkinan dioperasi. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.